Jadi ini yang sudah berusia 5 hari teman-teman ya. Nah, nanti kita akan pindahkan setelah dia berusia kira-kira 7 atau 10 hari teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membudidayakan semangka dari penyemaian sampai ke panen teman-teman ya. Oke, sebelumnya tentu sebagai petani kita harus mengetahui dulu apakah semangka ini sangat cocok untuk tumbuh di daerah kita atau tidak. Kemudian bagaimana daerah geografis di daerah kita, apakah cocok untuk tumbuhan semangka. Nah, itu harus kita tahu dulu teman-teman ya. Itu semua masuk ke syarat tumbuh semangka. Dan itu juga berlaku bukan cuma di semangka aja ya, tapi di semua tanaman. Jadi sebelum kita membudidayakannya, kita harus tahu dulu syarat tumbuhnya. Untuk semangka sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah semangka dapat hidup dengan maksimal di daerah dengan ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya, kalau misalkan daerah kita berada di antara 0 sampai 1000 teman-teman ya, itu sangat cocok sekali untuk pembudidayaan semangka dan bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu apakah daerah kita ini berada pada ketinggian 0 sampai 1000? Jadi, sekarang ini banyak sekali teknologi yang sudah ada teman-teman ya. Jadi kita tinggal download aja di Google Play Store aplikasi yang bisa mengukur daerah ketinggian tempat teman-teman berada. Nah, di sana itu sudah banyak teman-teman ya, tinggal kita pilih aja. Kemudian nanti kita akan tahu seberapa ketinggian daerah tempat kita berada. Nah, tentu kalau misalkan lebih dari 1000 meter, apakah semangka masih bisa tumbuh? Jawabannya ya masih bisa teman-teman ya. Hanya saja nanti tumbuhnya itu tidak maksimal. Nanti si batangnya itu akan kerdil teman-teman ya, kemudian si buahnya juga akan kerdil. Nah, dan juga akan mudah sekali terserang hama teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman, semangka itu bisa hidup di daerah dengan kelembapan yang rendah. Jadi, walaupun semangka ini adalah buah-buahan yang memiliki banyak kandungan air, tapi dia juga bisa hidup di tempat-tempat yang kering teman-teman ya. Yang penting kita rajin aja dalam perawatannya, khususnya untuk penyiraman tiap pagi teman-teman. Nah, walaupun dia berada di daerah kering, tapi dia bisa tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga, tanaman semangka bisa tumbuh di daerah dengan suhu 25 derajat Celcius pada siang hari, dan juga memiliki curah hujan antara 40 sampai 50 mili per bulan teman-teman ya. Nah, jadi daerah teman-teman dilihat dulu tuh apakah hujannya stabil atau tidak, kemudian panas atau tidak teman-teman ya. Tapi kalau untuk poin ini bisa kita akali dengan cara menyiramnya setiap pagi teman-teman ya, atau sama seperti poin yang kedua tadi. Tapi kalau misalkan kita budidayanya banyak, otomatis kita harus memiliki alat untuk menyiramnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita budidayanya banyak, otomatis kalau misalkan kita siram setiap pagi menggunakan tenaga manual teman-teman ya, itu akan menyebabkan pemborosan biaya perawatan. Nah, kemudian yang keempat, pH tanah berada pada 6 sampai dengan 6,5. Nah, jadi teman-teman, untuk beberapa daerah itu tidak bisa kita langsung budidaya teman-teman ya.
Artinya si tanahnya itu berbeda-beda tingkat keasamannya. Contoh untuk di daerah yang dengan curah hujan tinggi, otomatis si tanahnya itu memiliki keasaman yang sangat tinggi. Maka dari itu biasanya sebelum dibudidaya, tanahnya itu akan dicampur dengan kapur dolomit teman-teman ya. Atau misalkan tanahnya itu terlalu basah teman-teman ya. Nah itu juga kita bisa lakukan pemberian pH tambahan teman-teman ya, supaya pH-nya itu stabil. Yang kelima, tidak banyaknya gulma pada tanaman semangka teman-teman. Nah, karena semangka ini sebenarnya tanaman yang sangat simpel sekali teman-teman ya. Jadi dia itu tidak perlu membutuhkan ajir ataupun yang lainnya untuk buahnya teman-teman. Berbeda seperti melon, kemudian timun segala macam, dimana mereka harus memerlukan ajir untuk buahnya. Tapi kalau semangka tidak. Jadi dia itu cukup merambat di tanah teman-teman ya, dan itu juga tidak akan membuat busuk buahnya. Jadi buahnya itu kuat ketika menempel di tanah, karena biasanya kalau misalkan buah menempel di tanah itu akan cepat busuk, tapi kalau semangka tidak teman-teman ya. Nah, untuk menanggulangi gulma tentu kita harus melakukan perawatan mungkin 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Tapi kalau untuk pengen lebih simpel teman-teman ya, kita harus menggunakan plastik mulsa. Jadi media tanam sebelum kita tanam semangka, kita harus berikan plastik mulsa dulu. Nah, jadi itu akan bisa mengendalikan gulma teman-teman ya. Oke, jadi itu semua adalah 5 syarat tumbuh semangka teman-teman. Kalau misalkan 5 syarat itu sudah bisa kita penuhi, maka pembudidayaan semangka akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala teman-teman. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang mungkin tidak bisa kita penuhi, itu semua masih bisa kita akali teman-teman ya. Karena untuk 5 syarat tadi hanya satu saja yang tidak bisa kita akali teman-teman, yaitu yang pertama, letak geografis daerah kita teman-teman. Nah itu tidak bisa kita akalin teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari poin kedua sampai poin kelima itu bisa kita akalin teman-teman. Nah setelah kelima poin syarat tumbuh semangka tadi kita pahami, kita akan bisa membudidayakan semangka dengan mudah teman-teman ya. Sekarang kita mulai pada tahap penyemaian teman-teman ya. Nah sebelum disemai, tentu kita harus sediakan gelas teman-teman ya, dan tentunya bibit semangkanya. Tentu kalau misalkan kita mau menyemai semangka tanpa menggunakan bibit, ya seperti apa teman-teman. Oke, dan juga tanah teman-teman. Oke, kita langsung aja praktek teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah siapkan bibitnya teman-teman ya. Nah ini kita bibitnya menggunakan dari panah merah, namanya Baginda F1 teman-teman. Nah ini tuh termasuk ke jenis semangka besar teman-teman ya, dimana bobot pertanamannya itu bisa dilihat ini teman-teman ya, itu 5,5 kilo sampai dengan 7,5 kilo. Nah artinya ini ini merupakan semangka besar teman-teman ya. Nah dan kita akan menyemainya kurang lebih sebanyak 15 biji teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nah bisa lihat teman-teman, bijinya itu berwarna merah teman-teman ya. Nah sudah kita siapkan teman-teman, sudah kita siapkan bibitnya, kita simpan di sini dulu. Oke, sekarang kita masukkan Nah teman-teman, jadi si tanahnya itu kita kasih jarak sebenarnya kira-kira 1 sentian teman-teman ya. Nah jadi nanti di sini kita masukkan benih seperti ini teman-teman ya. Nah posisinya itu dia si ininya nih yang lancipnya teman-teman, yang lancipnya itu ke bawah teman-teman. Nah
ke bawah, kita simpan saja, tidak perlu kita paksa teman-teman ya. Dan kemudian kita kubur menggunakan tanah. Sip, simpelkan teman-teman. Kita simpan di sini. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah beres. Sekarang kita lakukan penyiraman teman-teman ya, menggunakan air nutrisi dengan kadar nutrisinya itu 500 ppm. Kita siram satu-satu. Nah, jadi nanti setelah disiram seperti ini teman-teman, dia akan lembab sendirinya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu merendamnya terlebih dahulu sebelum kita semai. Jadi kita langsung seperti ini aja teman-teman. Karena kan biasanya ada yang direndam dulu dengan air, kemudian ditambah cairan zat penumbuh teman-teman ya. Tapi ini tidak perlu, kita langsung saja berikan nutrisi ketika dia sudah berada di dalam gelas pembibitan ini teman-teman ya. Nah, yang terpenting adalah setelah kita lakukan seperti ini, kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari tetapi tidak terkena air hujan teman-teman ya. Nah, artinya kita sediakan tempat yang terbuka tapi tidak terkena air hujan ketika hujan. Karena air hujan itu yang nanti bisa merusak teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ada contoh teman-teman yang sudah berusia kurang lebih 5 hari teman-teman ya. 5 hari setelah kita semai, bisa dilihat teman-teman perbandingannya. Oh, kurang ya, ntar. Nah, sip. Tuh, ini strawberry teman-teman. Maaf ya. Nah, bisa lihat teman-teman. Aduh. Nah, jadi ini yang sudah berusia 5 hari teman-teman ya. Nah, nanti kita akan pindahkan setelah dia berusia kira-kira 7 atau 10 hari teman-teman, tergantung dari pertumbuhan akarnya. Nah, pertumbuhan akarnya bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat dia akarnya sudah keluar teman-teman ya. Sudah keluar, tapi ini masih akar yang ini teman-teman ya, akar yang lembut, belum akar yang agak keras teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan pertumbuhan akar ini sudah maksimal, nah baru kita pindahkan. Nah, tujuannya ketika dia dipindahkan ini dia sudah tidak beradaptasi lagi teman-teman, tapi langsung tumbuh teman-teman ya. Nah, kenapa kita lakukan di sini dulu selama 7 hari? Karena selama 7 hari ini kita akan lakukan perawatan secara maksimal teman-teman. Secara maksimal dengan cara memberikannya nutrisi setiap hari teman-teman ya. Nah, contoh yang ini teman-teman. Ini kan baru kita semai nih. Nah, ini nanti setiap pagi kita akan simpan di tempat terbuka dan terkena sinar matahari langsung. Dan juga kita akan siram dengan air nutrisi dengan ukuran 500 ppm teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lakukan perawatan seperti itu, maka pertumbuhannya juga akan cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau misalkan kita lakukan di lahan teman-teman ya, ini 5 hari belum sampai seperti ini teman-teman, tapi masih kecil. Tapi karena kita lakukan perawatan di sini teman-teman ya, dengan menggunakan nutrisi setiap harinya, dia bisa tumbuh maksimal seperti ini teman-teman ya. Nah, dan juga yang
kita kejar tentunya pertumbuhan akarnya teman-teman. Dan bisa dilihat teman-teman, pertumbuhannya sangat bagus sekali teman-teman ya. Nah ini tuh yang berusia 5 hari. Nah teman-teman tuh, akarnya sudah pada tumbuh teman-teman. Nah oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan memberikan teman-teman semangat dan juga pencerahan tentang bagaimana cara penyemaian dan juga teknis sebelum kita melakukan penyemaian dan juga teknis sebelum kita melakukan budidayanya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Boleh ditanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan, dan juga apabila bermanfaat silahkan di-share teman-teman ya. Nah jadi ini baru tahap penyemaian teman-teman. Nanti kita akan pada tahap pemindahan media tanam teman-teman ya. Nah dan yang untuk kita pindahkan media tanamnya yang ini teman-teman, karena ini sudah hampir siap teman-teman ya, sebentar lagi. Nah jadi kita akan buat videonya tentang pindah media tanam teman-teman. Oke, cukup gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.